Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi di dalam acara Renungan Harian Gereja GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pertolongan dari Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sehari lewat sehari, semalam lewat semalam. Hari ini kembali kami boleh bertemu di dalam acara Renungan Harian Gereja kami. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu ini. Biar renungan ini sungguh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan membicarakan satu tema, yaitu nama Tuhan Yesus tersiar ke mana-mana. Nas Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Injil Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25, pasal 12 ayat 15 sampai 21. Kemudian di Markus pasal 3 ayat 7 sampai 12. Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 19. Kita akan baca satu bagian saja, yaitu di Injil Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis dan dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, dari bagian-bagian yang kita baca dan catatan di dalam Alkitab mengenai tema ini, ada beberapa hal yang kita dapat perhatikan. Yang pertama, para pemimpin agama masyarakat Yahudi di daerah atau provinsi Yudea menolak kehadiran Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Jadi mereka menganggap Yesus itu tidak mentaati hukum agama mereka, sehingga mereka menjadi marah. Bahkan mereka ada rencana untuk membunuh Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, jadi Tuhan Yesus menghindari konfrontasi dengan orang-orang Yahudi, pemimpin orang-orang Yahudi itu, yaitu para imam-imam, kemudian adalah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka tidak bisa menerima Yesus, karena Yesus itu dianggap melanggar hukum Taurat mereka. Maka mereka itu ada rencana mau bunuh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus tidak mau berkonfrontasi dengan mereka. Maka Tuhan Yesus kembali ke Galilea. Kita tahu bahwa Yesus itu dibesarkan di Nazaret, itu provinsi Galilea. Maka itu dia kembali ke kampung halamannya. Kita tahu bahwa pada waktu itu Palestina itu dijajah oleh kerajaan Romawi. Dan kerajaan Romawi membagi tanah Palestina itu waktu itu 3 provinsi, yaitu Galilea di sebelah utara, kemudian Yudea di bagian selatan, tengah-tengah itu adalah Samaria. Maka Tuhan Yesus kembali ke Galilea. Kita tahu bahwa provinsi Galilea itu tidak luas. Kalau menurut catatan Yosefus,
itu hanya 70, kurang lebih 70 sampai dikali 40 kilometer. Dan ada kurang lebih 200 kota atau kota-kota kecil atau kampung-kampung gitu. Jadi di ayat Alkitab yang kita baca tadi mengatakan Tuhan Yesus keliling di seluruh daerah Galilea itu. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus kembali ke Galilea bukan karena dia takut dibunuh oleh orang Yahudi, itu pemimpin orang Yahudi, tetapi Tuhan Yesus tidak mau konfrontasi dengan mereka. Kenapa? Ada dua hal. Pertama, waktu atau saatnya Tuhan Yesus mati di kayu salib itu belum tiba. Jadi dia tidak mau berkonfrontasi dengan mereka. Yang kedua, dia harus mempunyai waktu yang lebih banyak untuk mengajari murid-muridnya tentang kebenaran kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke Galilea. Di situ dia mengajar mereka tentang kebenaran kerajaan Allah itu. Sehingga Tuhan Yesus tidak lagi berjalan atau melayani di Yudea, tetapi dia kembali ke Galilea. Nah, saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus ada di Galilea, kita baca dia menyembuhkan banyak orang sakit. Kemanapun Yesus pergi, banyak orang yang membawa kepada dia itu orang-orang sakit. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka hanya dengan firman-Nya, hanya dengan katanya, dengan perintahnya. Semua sakitnya itu, sakit apapun juga sembuh. Dan sembuhnya segera, bukan pelan-pelan sedikit demi sedikit, tetapi segera menjadi sembuh dan sembuhnya total. Saudara sekalian, maka itulah banyak orang yang sakit datang mencari Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Bahkan orang-orang yang dikerasukan setan pun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena dengan kuasanya Tuhan Yesus mengusir atau menengking roh-roh jahat setan itu keluar dari tubuh manusia. Sehingga mereka yang kerasukan akhirnya menjadi sehat dan normal kembali. Di sinilah kita melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Roh-roh setan harus tunduk kepada Dia. Oleh sebab itulah tidak heran kemanapun Tuhan Yesus pergi, banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Dia. Tetapi dari ayat Alkitab yang kita baca tadi, ada satu hal yang sedikit heran bagi kita, yaitu di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 6, kemudian Markus pasal 3 ayat 12, Alkitab mencatat demikian, Ia atau Tuhan Yesus dengan keras melarang mereka memberitahukan siapakah Dia. Saudara sekalian, mengapa Tuhan Yesus perintah kepada murid-muridnya, orang-orang yang datang mendapat kesembuhan, supaya mereka jangan cerita kepada orang lain. Nah, saudara sekalian, apakah Tuhan Yesus tidak suka kalau dia banyak orang yang sakit datang mencari Dia? Apakah membuat dia jadi repot? Tidak. Saudara sekalian, kalau kita baca di dalam Injil, kita melihat Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang-orang yang sakit datang mencari kesembuhan. Malahan Dia mengasihi mereka. Tetapi kenapa Tuhan Yesus melarang mereka memberitahukan bahwa Dialah yang menyembuhkan orang? Nah, ini tentu ada latar belakangnya. Kita tahu pada waktu itu mereka itu dijajah oleh Romawi. Mereka itu sudah lama, sudah berapa ratus tahun dijajah oleh bangsa-bangsa kafir. Mulai dari Asyur, kemudian oleh Babel, kemudian oleh Persia, kemudian oleh Yunani, sekarang oleh Romawi. Jadi sudah berapa ratus tahun mereka itu selalu dijajah oleh orang-orang yang kafir itu. Sehingga mereka itu sudah sangat menderita. Dan mereka itu membaca kitab-kitab Nabi,
Mereka mengetahui bahwa mereka itu adalah bangsa atau umat pilihan Allah. Karena mereka itu adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub yang menjadi pewaris daripada janji Allah. Dan mereka itu telah dijanjikan melalui para nabi bahwa Allah akan mengirim seorang Mesias, juru selamat yang akan menolong mereka, menyelamatkan mereka. Dan Mesias ini adalah Raja. Mesias ini akan mendirikan kerajaan Allah. Oleh sebab itu mereka mengharap Mesias itu datang menyelamatkan mereka. Nah, sekarang Tuhan Yesus datang dengan kuasa yang luar biasa. Menyembuhkan orang sakit hanya dengan kata-katanya saja. Mengusir setan hanya dengan perintahnya saja. Yesus melakukan begitu banyak mujizat. Jadi mereka mengharap Yesus itu adalah Mesias yang akan menyelamatkan mereka dari penjajah. Maka itu kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 15, di situ dikatakan bahwa mereka itu memaksa Tuhan Yesus itu menjadi raja mereka. Jadi mereka mengharapkan Yesus itu menjadi raja mereka. Tetapi mereka itu ingin Yesus itu mengangkat senjata melawan penjajah. Kita tahu bahwa sebelum orang Romawi itu menjajah mereka, orang-orang Yahudi itu atau Israel itu pernah mengalami satu masa kemerdekaan, yaitu di bawah keluarga dari Mugabe. Sejarah mencatat ada 100 tahun lebih mereka itu merdeka. Mereka itu diperintahkan oleh keluarga dari Mugabe. Mugabe ini dari suku Lewi, dari imam-imam. Sehingga mereka pernah sempat menikmati kebebasan, merdeka. Nah, tapi kemudian datang Romawi menghancurkan mereka, mengalahkan mereka. Sehingga keluarga Mugabe itu lenyap. Nah, saudara sekalian, sekarang Yesus datang dengan kuasa yang luar biasa. Maka tidak heran mereka itu ingin Yesus itu akan bangkitkan mereka, akan melawan pemerintah Romawi. Oleh sebab itu mereka menganggap Yesus itu adalah Mesias yang akan angkat senjata memimpin mereka melawan penjajah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus melarang mereka untuk menceritakan namanya kepada orang lain. Karena konsep Mesias yang mereka punya itu beda dengan konsep Mesias yang diutus oleh Tuhan. Saudara sekalian. Jadi memang kita tahu Yesus itu Mesias. Utusan dari Allah. Raja atau juru selamat yang diutus oleh Allah. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan mendirikan kerajaan duniawi ini. Yesus tidak pernah mempunyai rencana untuk membangun satu kerajaan secara fisik di dalam dunia ini. Yesus adalah Mesias. Tapi Mesias bukan hanya untuk orang Yahudi. Bukan membebaskan mereka dari penjajah. Tetapi adalah untuk menjadi juru selamat dunia. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus melarang mereka jangan memasyurkan namanya. Karena konsep Mesias yang mereka punya itu tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah. Saudara sekalian, kita tahu bahwa 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang kedatangan Mesias, yaitu juru selamat. Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir sudah menubuatkan. Saya bacakan nubuat yang diucapkan oleh Yesaya tentang Mesias yang diutus oleh Allah. Dalam Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 4 demikian dinubuatkan oleh Yesaya. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku
yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan mengatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Nah, saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa Yesus Sang Mesias dengan datang bukan untuk mendirikan kerajaan di dunia dengan mengangkat senjata melawan penjajah Romawi, tetapi dia menyampaikan berita damai sejahtera kepada manusia, bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi juga adalah untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, saudara sekalian, walaupun pelayanan Tuhan Yesus pada waktu itu hanya ada di Galilea, tetapi namanya tersebar ke daerah-daerah di seluruh Galilea, juga kepada bangsa-bangsa yang non-Yahudi, yang di luar daripada Galilea itu. Maka itu tadi kita baca bagaimana banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Dari Yerusalem, dari Yudea, Idumea, seberang Yordan, bahkan dari Tirus dan Sidon, saudara sekalian, dan dari Syria. Jadi banyak orang yang datang mencari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengajar kita melawan penjajah dengan mengangkat senjata. Tetapi dia mengalahkan dunia ini dengan cinta kasih. Oleh sebab itu, saudara sekalian, Yesus selama di dunia ini tidak pernah mengangkat senjata. Dia tidak pernah melatih murid-muridnya itu menjadi prajurit atau tentara melawan pemerintah. Tidak. Tetapi dia mengalahkan dunia ini dengan kasih. Saudara sekalian, dengan kasih inilah Tuhan Yesus mempengaruhi seluruh dunia. Saudara sekalian, Yesus walaupun dia tidak pernah mengangkat senjata, tetapi pengaruhnya seluruh dunia sampai saat ini. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Yesus yang kita percaya, dia kembali ke Galilea. Seperti tadi saya katakan, dia tidak ingin konfrontasi dengan orang Yahudi. Dia tidak pernah memaksa orang untuk menjadi pengikutnya. Oleh sebab itulah dia kembali ke Galilea. Tapi saudara, kita lihat, ketika dia di Galilea, dia melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan banyak orang datang kepada dia. Kiranya Tuhan menolong kepada kita, sebab Tuhan kita Yesus adalah Mesias, tapi bukan dengan kekuatan senjata untuk menaklukkan dunia ini, tetapi dia menaklukkan dunia ini dengan cinta kasih. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau. Walaupun ketika Engkau di dalam dunia ini, para pemimpin orang Yahudi tidak suka kepada Engkau. Mereka bahkan berencana membunuh Engkau. Tetapi ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kasih. Engkau telah mengadakan banyak mujizat, menolong orang susah, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membebaskan manusia dari kuasa kegelapan, dari kuasa setan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan kami yang mengasihi kami. Tuhan, Engkau tahu sekarang kami masih di masa-masa pandemi virus COVID ini ya Tuhan. Banyak orang yang mengalami penderitaan karena sakit atau virus COVID ini. Lindungilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh mendapat kesembuhan dari Tuhan. Kami mendapat damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah juru selamat kami yang maha kuasa. Terpujilah namamu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita supaya kita lebih banyak lagi mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai berjumpa kembali.